Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang ketiga untuk bab 6. Kali ini kita akan mereview mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Materi bab 6 itu ada di halaman 115 sampai 126 pada buku paket. Perhatikan contoh solusi fisika yang ada di halaman 118. Silakan kamu pelajari. Contoh soal yang pertama. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permitivitas medium 12,76 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, tentukanlah permeabilitas maksimumnya. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah besarnya kelajuan gelombang elektromagnetik atau C sebesar 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian nilai dari epsilon atau permitivitas medium sebesar 12,76 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya pada soal ini adalah berapakah nilai mu atau permeabilitas maksimumnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu rumus dari hubungan antara cepat rambat dengan permeabilitas dan permitivitas. Di mana C adalah 1 per akar epsilon dikali mu. Epsilon merupakan permitivitas listrik medium, mu merupakan permeabilitas magnetik medium di ruang hampa. Nilai dari epsilon 0 diketahui sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, dan nilai mu 0 atau permeabilitas magnetik medium sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Newton sekon kuadrat per kolom kuadrat. Untuk mencari nilai mu, kita tinggal memasukkan data yang diketahui kepada persamaan ini. Nah, ketika kita sudah masukkan ini angkanya lalu kita lakukan perhitungan, maka akan kita temukan nilai mu sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 3 Weber per ampere meter. Contoh berikutnya, kuat medan listrik maksimum dari suatu gelombang elektromagnetik sebesar 6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Tentukanlah besar induksi magnetik maksimum. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah besarnya nilai kuat medan listrik maksimum, yaitu 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Kemudian nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini merupakan suatu ketetapan yang harus kamu ingat. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya induksi magnetik maksimum atau BM. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dapat dinyatakan dengan persamaan C sama dengan EM per BM, di mana EM merupakan kuat medan listrik maksimum dan BM merupakan kuat medan magnet maksimum. Sementara nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kita tinggal memasukkan seluruh data yang diketahui ke persamaan. Kita rubah bentuk persamaannya menjadi BM sama dengan EM per C. Masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan peroleh nilai dari kuat medan magnet maksimumnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal berikutnya. Pesawat radar sedang mendeteksi posisi sebuah pesawat terbang 0,04 sekon setelah gelombang radar terpancar dan dipantulkan pesawat terbang. Gelombang radar dapat ditangkap oleh pesawat radar tersebut. Tentukan jarak pesawat radar dan pesawat udara. Diketahui pada soal ini, nilai dari cepat rambat gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan waktu tempuh gelombangnya sebesar 0,04 sekon. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah jarak antara pesawat radar dengan pesawat udara. Kita tinggal menggunakan persamaan H sama dengan V kali T per 2 untuk menjawab soal ini. Masukkan data yang ada ke rumus ini, maka kita akan dapatkan nilai H sebesar 6.000 meter.
Jadi jarak antara pesawat radar dengan pesawat udara adalah 6.000 meter. Contoh berikutnya, gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 5.000 Armstrong merambat di udara. Tentukan besar frekuensi gelombang tersebut. Nah, diketahui pada soal ini, C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambdanya sebesar 5.000 Armstrong, kita jadikan dalam satuan SI menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik, di mana besarnya cepat rambat C sebesar lambda dikali frekuensi. Ini adalah keterangannya. Untuk menentukan nilai F, kita rubah bentuk persamaan menjadi F sama dengan C per lambda. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan ini, maka akan kita dapatkan nilai dari frekuensi sebesar 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Contoh soal berikutnya. Ini adalah soal pilihan ganda. Di bawah ini merupakan sifat-sifat gelombang elektromagnetik kecuali. Nah, kita harus ingat sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Di antaranya dapat merambat dalam ruang hampa atau ruang tanpa medium. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang ini tidak bermuatan sehingga tidak dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, dan pengutupan. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Nah, dari sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini, maka kita akan menemukan bahwa untuk jawaban yang E ini benar. Untuk jawaban yang D juga benar. Untuk jawaban yang C juga benar. Nah, untuk jawaban yang B itu benar juga. Nah, jadi di sini yang salah adalah jawaban A. Jadi kecepatan itu bergantung pada jenis medium. Di sini dituliskan tak bergantung pada jenis medium. Jadi sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu adalah kecuali yang A. Perhatikan contoh pilihan ganda berikut ini. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terpanjang adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ingat spektrum gelombang elektromagnetik. Apabila kita urutkan dari gamma sampai ke radio, maka akan terlihat di situ energi terbesar dan frekuensi terbesar dimiliki oleh sinar gamma dan panjang gelombang terbesar adalah radio. Jadi kita tinggal urutkan saja dari spektrum ini, kita akan temukan di situ jawaban yang benar adalah gelombang radio. Karena dia urutannya paling bawah dari spektrum ini. Artinya panjang gelombang radio lebih besar. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal berikutnya. Seorang siswa mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari energi foton terbesar ke terkecil dari gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Cahaya tampak, televisi inframerah, sinar gamma. Susunan spektrum yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal pilihan ganda ini, kita harus ingat susunan spektrum gelombang elektromagnetik seperti terlihat pada tampilan ini. Nah, dari sini dapat terlihat jelas bahwa urutannya yang benar pada soal ini adalah yang C. Karena dia mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil energinya atau frekuensinya. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.